warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Halo sobat-sobat dimanapun berada, kembali lagi dengan podcast halal kali ini dengan saya Ade Febriani yang insya Allah akan menemani sobat sekalian dalam podcast Islamic Research Pharmacy Club Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Podcast halal kali ini kita akan membahas tentang makanan dan minuman yang halal dengan tema Modern Food and the Production Technology in Halal Perspective. Tema kali ini sangat menarik dan relevan ya sobat-sobat dengan kehidupan sehari-hari kita terkait modern food, di mana dengan perubahan pola hidup era teknologi sekarang, hal ini juga menjadi tantangan baru terutama di dunia perkulineran atau produk makanan yang mana kita konsumsi setiap hari. Baik, kali ini saya tidak sendiri. Di samping saya sudah ditemani narasumber yang sangat inspiratif, yaitu Bapak Aris Fauzan. Beliau adalah dosen tetap pada program Magister Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saat ini beliau adalah sebagai Sekretaris Magister Ilmu Agama Islam. Nah, sobat sekalian, kita sapa terlebih dahulu nih narasumber kita kali ini. Assalamualaikum Pak Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Dan bagaimana kondisi kabar Anda semuanya? Alhamdulillah. Baik. Semoga selalu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Baik, langsung saja sobat sekalian, kita ngobrol bersama Bapak Aris Fauzan. Nah, di sini kita akan ngobrol-ngobrol atau sharing bagaimana sih kita bisa menentukan makanan dan minuman yang halal dan baik untuk kita konsumsi. Nah, di sini kan Islam itu kan agama besar di dunia. Menurut Bapak, gimana sih Pak Islam itu? Baik, terima kasih Mbak Ade dan juga terima kasih kepada pemirsa dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mungkin pertama kali saya mengucapkan terima kasih kepada podcast yang luar biasa ini yang dikelola oleh anak-anak muda dari mahasiswa farmasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ini merupakan hal yang menurut saya mengembirakan. Jadi tentu saja ini harus dikembangkan oleh mahasiswa muslim dimanapun, karena kita sebagai muslim itu paling tidak menyampaikan informasi meskipun hanya sedikit, atau dalam istilah hadis itu balighu anni walau ayat, sampaikan tentang aku, tentang Nabi Muhammad meskipun hanya satu bukti kecil saja tentang kehebatan Islam. Nah, saudara sekalian, tadi ada pertanyaan dari Mbak Ade tentang bagaimana Islam. Ya, saat ini saya sudah berusia lebih dari setengah abad, artinya sedikit banyak yang berhubungan dengan bagaimana relasi saya dengan umat Islam, bagaimana hubungan saya dengan umat Islam sesama umat Islam yang berbeda paham dengan saya, dan bagaimana saya berhubungan dengan umat Islam dari non-Islam dengan luar non-Islam, dan bagaimana umat Islam dengan berbagai macam profesi. Ini membuat saya menjadi semakin mantap bahwa Islam is the best choice. Islam sebagai agama pilihan terbaik bagi saya. Ternyata memang begitu, setelah memeluk agama Islam, banyak hal yang kemudian saya jumpai, keunikan-keunikan yang itu sekaligus menjadi keistimewaan agama Islam itu sendiri. Islam bukan hanya sekedar mengatur bagaimana how to worship our God, bagaimana kita menyembah Tuhan, tetapi juga Islam juga mengatur bagaimana mengelola, bagaimana mengatur tentang bagaimana menjadi pribadi yang sempurna, pribadi yang sehat, pribadi yang istimewa, bahkan pribadi yang unggul di tengah orang-orang yang ada di sekitar kita. Di antaranya adalah apa? Islam mengatur tentang bagaimana hubungan dengan Tuhan, yang biasa kita sebut dengan ubudiyah. Yang ubudiyah itu biasanya berhubungan dengan ibadah mahdoh dan poin mahdoh.
Kemudian Islam juga mengelola tentang bagaimana mengatur tentang hubungan kita mencukupi kebutuhan hidup, terutama dalam soal makan, minum, memakai baju, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah ketiga, itu ya poin penting, Islam juga mengatur tentang bagaimana membangun etika atau akhlakul karimah. Nah, salah satu poin penting Mbak Ade dan juga mungkin para pemirsa dimanapun Anda berada, bahwa terkait dengan masalah halal tadi yang sempat Anda sebutkan di awal, Islam itu begitu strict. Karena apa? Allah tidak hanya mewajibkan kita untuk menyembah sebagai kita bentuk sembahan pada Allah semata, tetapi bagaimana juga mempersiapkan diri yang betul-betul sehat. Di antaranya adalah apa? Menentukan soal makan. Dan makan ini mungkin bukan hanya sekedar bagaimana buat kita kenyang atau bagaimana buat kita sehat, tetapi Islam menekankan your food itu juga menentukan tentang your attitudes. Bahwa makanan yang Anda makan itu mempengaruhi perilaku Anda. Ini seiring dengan pernyataan yang mungkin populer di kalangan masyarakat dunia, man what he eat, manusia itu apa yang dimakan. Jadi ini juga seiring dengan surah di dalam Al-Quran. Salah satu ayatnya menjelaskan ya bani Adam, wahai anak-anak Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid, silakan kalian mengenakan baju indah kalian ketika Anda ke masjid untuk bersumpah pada Allah, wa kulu washrabu, dan silakan kalian makan, wala tusifu, jangan berlebihan, innahu la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Saudara sekalian, dalam konteks ini yang paling sederhana selain ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata memang Islam itu juga mengajarkan tentang bagaimana kita memperindah. Kalau Anda pernah belajar di SMA itu ada namanya welcomes. Saya tidak tahu Anda belajar atau tidak ya. Ketika saya belajar PKK dulu ya. Kemudian yang kedua adalah welcome itu berhubungan dengan apa yang kita kenakan, memperindah diri. Bahkan dalam konteks budaya Jawa itu ajining diri ono ing latih, ajining sarira ono ing busana. Jadi kehormatan seseorang itu terletak pada apa yang keluar dari mulutnya pada satu sisi, tapi pada sisi lain kehormatan jasmani seseorang tergantung pada apa yang dikenakannya. Nah, tetapi Islam lebih mendekatkan lagi kehormatan seseorang pada apa yang dimakannya. Nah, itu. Jadi maka kemudian sehingga bisa kita katakan ada semacam hubungan yang linear. Semakin indah seseorang memakai baju, semakin tertib orang memakai baju, maka dia akan semakin berhati-hati di dalam soal makan. Tetapi sebaliknya bisa dikatakan semakin orang membuka baju dengan memakan baju seadanya, dia juga akan semakin sembarangan dia menikmati makanan. Makanan apapun, Anda boleh perhatikan beberapa suku-suku terbelakang mungkin yang ada di dunia maupun di Indonesia. Ketika mereka mengenakan baju-baju yang seadanya, mereka akan tidak peduli dengan makanan yang halal atau haram. Islam menekankan itu. Satu, menutup aurat, yang kedua bagaimana memelihara makanan. Dan makanan menurut Islam itu memang sangat strict. Bukan hanya soal bahannya, tetapi juga prosesnya dan lain sebagainya. Itu kira-kira begitu. Itu salah satu bukti bahwa Islam merupakan agama yang besar. Dan itu tidak saya jumpai di dalam agama manapun. Paling mungkin ada memang kelompok masyarakat agama ini mengarahkan supaya vegetarian atau berhati-hati tidak makan ini, tidak makan itu. Tapi Islam strict. Anda bisa perhatikan di India itu ada namanya suku Dalit ya. Anda pernah lihat yang mungkin di YouTube dan sebagainya. Itu bahkan memakan kotoran manusia itu menjadi bagian dari laku spiritual. Naudzubillah. Tapi Islam tidak. Karena Islam menekankan kita tidak boleh memakan makanan yang jijik. Bahkan di dalam salah satu surat Al-Quran Allah menyebutkan di dalam surat Al-A'raf itu ayat 157, wa yukhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Allah itu mengharamkan yang jijik. Nah, ini kan jadi poin penting. Belum lagi nanti buahnya yang haram dan sebagainya. Jadi hidup bersih, hidup sehat itu adalah ciri Islam. Kalau misalnya muncul kelompok Muslim kok, mohon maaf, umum, yang mungkin dia harus banyak untuk belajar dengan teman-teman yang sudah biasa hidup bersih. Itu kenapa sampai hari ini
insya Allah saya istiqomah. Kenapa? Memahami Islam sebagai agama yang luar biasa. Nah, itu kira-kira Pak. Oke. Kan tadi sebelumnya Bapak sudah mengatakan Islam itu sangat peduli terhadap makanan dan minuman. Nah, itu tuh menurut Bapak kenapa sih Islam sebegitu pedulinya dan memperhatikan suatu makanan? Oke, baik, terima kasih. Islam itu sejak dari awal kan sudah menegaskan dalam soal ibadah. Kalau misalnya ketika kalau di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta itu kan ada namanya fikih muamalah. Mungkin Anda pernah belajar di semester awal ya, untuk yang semester 1 atau semester 2. Ketika kita mau melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu penekanan di antara syarat wajib dan syarat sahnya itu kan apa? Najis. Kita harus terhindar dari najis. Ternyata untuk kaitannya dengan masalah najis itu berhubungan dengan bagaimana apa yang harusnya dimakan oleh seseorang. Islam menekankan bahwa kenapa kita harus bersih. Jadi pertama, Islam itu memperhatikan bersih secara jasmani, tetapi juga bersih secara rohani. Nah, kaitannya dengan masalah makanan tadi, Islam menegaskan bahwa ada makanan-makanan tertentu yang memang tidak boleh dimakan, yang itu memberikan efek. Kalau tadi di awal saya sempat menyebutkan bahwa apa yang dikenakan dipakai oleh seorang itu biasanya linear dengan apa yang dimakan. Kan tidak mungkin kalau misalnya Anda ketemu di jalan, ada orang yang bajunya itu rapi kemudian makan sembarangan, biasanya akan milih nih. Ini hanya secara fisik saja ya. Islam tidak. Islam lebih dari itu maksud saya. Semakin tertib orang memakai baju, maka semakin berhati-hati dia soal makan. Mengapa Islam perhatikan itu? Karena ada beberapa makanan tertentu yang itu memberikan dampak kepada orang yang dimakan. Orang ketika minum minuman keras misalnya, itu efek yang paling mudah adalah apa? Dia akan mengalami gangguan berpikir. Atau contoh yang paling sederhana ya, ketika Anda makan makanan yang hanya daun-daunan saja, itu berbeda emosinya ketika Anda makan yang berhubungan dengan daging, ya kan? Itu efek. Nah, tetapi Islam menekankan kenapa ada beberapa hal yang diperhatikan. Kalau di dalam bahasa Al-Quran, hal-hal yang kemudian dilarang oleh Al-Quran adalah apa? Kita dilarang untuk memakan satu apa? Bangkai. Bangkai apapun. Karena di dalam Islam, bangkai ini entah itu tercekik atau apapun, itu kan mengandung darah. Darah itu kemudian kalau tidak keluar dari tubuh binatang yang halal sekalipun, itu tidak boleh dimakan. Karena darah itu termasuk kategori zat yang mengandung penyakit. Ya kan? Kemudian kedua adalah bangkai, kemudian darah itu sendiri. Mungkin kalau di berbagai daerah itu berbeda-beda ya. Darah itu kalau di Jogja namanya areh ya, areh atau sareh. Saya tidak tahu kalau misalnya Mbak Ade dari mana? Kalimantan. Ada suku-suku tertentu ya, yang kadang-kadang mereka memasak makanan itu kemudian dicampur dengan darah kan. Coba Anda perhatikan itu. Saya pernah perhatikan tradisi masyarakat Filipina ya. Ketika mereka menyembelih, apa kalau babi itu tidak disembelih, tapi cukup disusuk di sini kan, di tenggorokan ini tujuh, kemudian darahnya itu kemudian ditampung. Nah, ketika kemudian mereka potong-potong daging babi tadi, darah itu kemudian dimasukkan lagi sebagai salah satu bumbu. Padahal di dalam Islam apa? Sudah itu barangnya haram, babinya haram, apalagi makan darahnya. Islam darah apapun, baik itu darah ayam, darah kambing, darah sapi, itu nggak boleh dikonsumsi karena di dalam darah itu mengandung penyakit. Yang kedua adalah walahmul khinzir, ada namanya daging kambing, daging babi. Babi ini luas sekali ya. Ini sebenarnya bukan hanya disebut di dalam apa ya, di dalam kitab Al-Quran saja, tapi juga di dalam kitab-kitab agama lain. Kemudian yang berikutnya adalah apapun yang kemudian disembelih selain Allah, itu berarti hubungannya dengan sesuatu yang memang ta'abudi. Selain kita memang tadi taat beribadah kepada Allah, kita juga taat bagaimana memasukkan sesuatu ke dalam mulut kita. Itu bagian dari bentuk ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang tercekik, yang kemudian dan lain sebagainya, itu beberapa hal. Kenapa Islam perhatikan itu? Islam ingin menghadirkan
manusia yang bukan sehat secara spiritual tetapi juga sehat secara jasmani. Kita kan sering kan ada ungkapan-ungkapan di Latin ya, mens sana in corpore sano. Jadi jiwa yang sehat itu terletak pada tubuh yang sehat. Sementara kesehatan tubuh kita itu sangat ditentukan sedikit banyak oleh makanan kita. Kalau dalam bahasa Arab ada ungkapan begini, al-aqlus salim fi jismis salim. Akal yang sehat terletak pada tubuh yang sehat. Itu memang selalu linear dan itu ditekankan oleh siapapun. Maka bagaimana Islam itu menghadirkan kesehatan spiritual pada satu sisi dan kesehatan jasmani atau kesehatan badan secara di sisi yang lain, maka makanan menjadi penting. Bukan hanya soal ini kemudian kalau bukan. Ini salah satu bentuk apakah seorang itu mau taat kepada aturan agama atau tidak. Belum lagi nanti kalau kita mengapa ini tidak boleh, itu tidak boleh. Karena seperti yang saya sebutkan di awal tadi, seperti misalnya bangkai, darah, daging babi, kemudian binatang yang berkuku dan lain sebagainya. Kalau kemudian kita teliti, itu kan tidak jauh dari kuman-kuman yang bisa membahayakan manusia. Itu kira-kira begitu. Jadi Islam memberikan aturan manusia menggunakan memakan makanan yang memang halal dengan aturan-aturan yang sastrik, karena memang Allah ini menghendaki supaya manusia itu senantiasa mendapatkan ghafurur rahim, ampunan dan kasih sayang Tuhan. Oke, itu Mbak. Oke, baik Pak. Kan tadi Bapak sudah menyebutkan tuh makanan yang tidak boleh dimakan. Kira-kira menurut Bapak nih, apa makanan yang boleh kita konsumsi sebagai makhluk hidup yang beragama Islam? Iya, di antara makanan yang tidak boleh tadi ya, kalau daging ya itu tadi, seperti yang saya sebutkan di awal tadi, di antaranya adalah bangkai. Itu otomatis bangkai dan turunannya. Pak, bagaimana kalau kemudian bangkai itu kemudian kita masak, kemudian sampai seakan-akan itu kuman-kumannya sampai mati, boleh tidak? Islam menegaskan tetap tidak boleh. Karena proses apapun, apakah itu kemudian menghilangkannya unsur bau dan lain sebagainya, dihindari saja. Bahkan beberapa orang kemudian menegaskan begini, apa tidak ada makanan lain? Dulu kalau misalnya Anda nanti akan mendengar dialog langsung juga seperti yang pernah juga dilakukan oleh almarhum Pak R. Waktu, dan ketika ditanya boleh nggak makan ini makan itu, beliau bertanya apakah tidak ada makanan lain, misalnya kodok. Ada nggak yang pernah makan kodok atau suike itu? Beberapa orang kemudian memberikan penafsiran ya ada baiknya apakah tidak ada makanan lain. Kalau selagi memang ada banyak makanan pilihan-pilihan halal, kita pilih itu. Jangan kemudian kan ini kan yang penting kan halal, ya tidak. Ini kan kita bayar sendiri, ya tidak. Oke, terus sekalian apa aja yang kemudian boleh dan tidak boleh makanan yang kemudian bisa kita konsumsi. Saudara sekalian, banyak hal yang kemudian diantaranya adalah makanan itu menimbulkan mandorot atau tidak. Karena ketika kita sedang memakan makanan, itu kan otomatis masukkan benda asing ke dalam tubuh kan. Kalau mungkin Anda yang farmasi tentu juga memahami, kalau saya bukan dari farmasi, cuma saya berusaha untuk membuat semacam logika sederhana. Ketika seseorang masukkan sesuatu ke dalam tubuh dan benda itu kemudian memberikan pengaruh kepada unsur-unsur dalam tubuh, itu kan memberikan pengaruh bisa positif bisa negatif. Nah, apa aja termasuk di antaranya yang tadi bangkai, yang kedua adalah darah, dan yang ketiga adalah daging daging babi dan babi. Kenapa daging babi dan turunannya? Bagaimana kalau telinganya saja? Bagaimana kalau tulangnya saja? Bagaimana kalau kemudian limfa babi? Tetap tidak boleh. Seluruh yang dari bagian babi tidak boleh dikonsumsi. Bagaimana kalau kemudian kita bikin minuman, kita kuahnya saja? Kan kuah babi kan bukan daging babi, itu juga tidak boleh. Karena apa? Itu sebagai salah satu bentuk satu ta'abbudi kita kepada Allah. Ya kita, jadi kita samina wa ta'na saja, ini bagian dari. Meskipun sebenarnya di tahun 1998 saudara sekalian, saya pernah melakukan penelitian tesis saya, skripsi saya itu tentang bagaimana
babi ya. Ketika itu kemudian babi itu kemudian dijadikan sebagai bahan makanan, itu tetap membahayakan. Dalam salah satu dokumen yang saya temukan, ternyata babi itu secara fisik dia mampu menularkan penyakit yang dialami oleh manusia. Misalnya flu, swine, flu babi kan mendengar istilah flu babi ya. Jadi babi itu merupakan salah satu makhluk Allah yang bisa memindahkan penyakit yang dialami oleh manusia ke manusia yang lain. Saya tidak tahu Anda pernah pelajari itu atau tidak. Misalnya begini, saya punya tetangga yang memelihara babi dan saya kebetulan punya penyakit yang memang mudah menular. Maka ketika saya datang ke peternakan babi dan babi itu kemudian berkomunikasi atau berdekatan dengan pemiliknya, maka pemiliknya bisa tertular dari penyakit yang saya miliki. Jadi itu menjadi transmitter. Begitu juga dengan sebaliknya, ketika babi punya penyakit apa yang bisa menular, kita bisa tertularkan. Itu diantara kenapa babi tidak boleh dan turunnya tidak boleh. Kemudian juga apalagi tadi kaitannya apa saja, termasuk diantaranya adalah ya memang barang-barang yang atau binatang-binatang atau makanan apapun yang kita persembahkan untuk sesaji. Seorang muslim itu menyembah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau memang seorang muslim itu berniat untuk bersedekah, janganlah kepada sesuatu yang tidak nampak. Sedekah orang muslim apa? Satu, kepada orang miskin, zawil qurba, orang terdekat, wal yatama, kepada anak yatim, kemudian ibu sabil, dan orang-orang yang memang membutuhkan. Jadi tidak ada yang mubazir dalam Islam. Tapi kan ini kita menjaga alam tidak ada. Jadi seorang muslim itu tindakannya itu satu, rasional, sistematis dan logis. Jelas saja kalau misalnya kita mau berbuat baik itu salahnya jelas. Bagaimana Pak dengan orang-orang yang kemudian kita menyembah selain Allah dengan saksi nggak bisa, tidak dibenarkan. Bahkan konsekuensi dari makanan yang kemudian kita sajikan seperti mungkin dalam kotak ini kita pura-pura untuk menyembahkan, nggak boleh gitu. Dan binatang yang tercekik atau binatang apapun yang kemudian yang berkuku tajam itu nggak boleh. Kenapa yang berkuku tajam? Saudara sekalian, saya itu termasuk orang yang berusaha untuk mendapatkan fakta-fakta lain, baik itu melalui YouTube atau bacaan-bacaan. Terutama ini misalnya begini ya, kenapa binatang yang berkuku tajam itu bertaring itu tidak boleh kita konsumsi? Ada satu ungkapan yang mungkin bisa kita telusuri, bahwa binatang-binatang tertentu itu ternyata juga mengandung unsur-unsur yang itu mempengaruhi perilaku seseorang. Kebiasaan orang yang memakan makanan yang bertaring itu, maka perilakunya mungkin tidak akan jauh berbeda dari binatang itu. Ya kan? Satu. Yang kedua, ada unsur lain. Binatang-binatang yang berkuku tajam dan bertaring itu punya kecenderungan khobais. Apa tadi? Menjijikkan, jorok. Anda tahu binatang-binatang, misalnya ada anjing yang meskipun dia higienis diberi makan, itu kan tergantung dari tuannya kan. Kalau memang dia lapar atau makanan, apakah itu kotor atau tidak, ya dia akan sikat saja, nggak peduli. Ya meskipun itu anjingnya mahal ya, itu. Jadi itu diantaranya kenapa kita memang apa saja. Begitu juga dengan soal minuman, Pak. Minuman yang memabukkan, itu ada yang juga mengandung alkohol atau tidak. Dan bahkan minuman itu kan banyak di beberapa daerah kita memproduksi, ada namanya arak lokal ya. Nggak tahu kalau di daerahnya Mbak Ade ya. Di daerah Jawa Timur itu ada, di daerah Sumatera juga ada. Jadi arak yang memang diproduksi secara lokal dan itu memabukkan. Semua makanan yang mabuk, minuman yang memabukkan itu tidak boleh dikonsumsi. Tapi kalau sedikit bagaimana Pak, ya tetap saja itu memberikan pengaruh. Nah saudara sekalian, kalau Anda membaca beberapa ayat suci Al-Quran, orang yang biasa menggunakan minum-minuman keras itu punya kecenderungan, punya emosi yang tidak terkontrol. Mungkin Anda punya teman, punya tetangga, atau punya apalah gitu yang biasa minum minuman keras, nggak ada kan dia berperilaku satu. Mari Pak, dia akan mudah tersulut emosi. Dan memang dalam bahasa Al-Quran, orang-orang yang begini tak akan mudah untuk diadu domba. Itu efek dari kenapa tadi makanan-makanan tidak boleh dimakan, minuman seperti itu juga tidak boleh dikonsumsi.
Nah, bagaimana Pak dengan yang produksi yang lain-lain ya? Itu memang banyak sekali ya. Itu yang memang salah satu tantangan bagi kita semuanya untuk senantiasa melakukan penelitian dan berhati-hati di dalam meminum atau mengkonsumsi apapun. Dan memang salah satu hidup muslim apa? Berhati-hati. Takwa itu kan kalau diterjemahkan kan hidup berhati-hati, kan bukannya sekedar takut pada Allah saja. Itu Mbak kira-kira. Oke, panjang ya jawabannya. Oke, tapi nggak apa-apa. Terus berikutnya Mbak. Ini kan sekarang teknologi udah modern ya Pak. Nah itu tuh menurut Bapak gimana peran teknologi itu dalam menjaga kehalalan? Oke, baik. Jadi kalau kita ingin melihat peran teknologi, ketika kita membicarakan tentang teknologi makanan, itu sebenarnya poin yang utama. Ketika kita melihat berbagai macam itu kan makanan itu kan pertama adalah bahan. Yang kedua adalah proses. Yang ketiga adalah bagaimana tingkat sarana prasarana. Jadi yang perhatikan. Nah, saudara sekalian, dimanapun Anda berada, bahwa untuk bahan itu kan ada bahan baku dan bahan tambahan. Itu harus halal. Ada bahan baku, kalau memang bahan baku itu kan ada yang bahan baku yang memang sifatnya alami. Tetapi kalau yang alami ini itu tidak boleh menyebut yang tadi bangkai, babi, ya itu tidak boleh meskipun alami ya. Tapi yang alami yang betul-betul misalnya ya ayam, kemudian kambing atau binatang apapun yang memang oleh Al-Quran dihalalkan. Tapi yang diharamkan tadi sudah, itu harga mati nggak boleh diudik-udik lagi. Kemudian mungkin juga dari bahan-bahan seperti misalnya bahan yang kita alami, ditanam dan sebagainya. Nah baru kemudian bahan tambahan. Bahan tambahan itu kan ada yang diproduksi secara ya, bahan pabrik kan. Dan itu harus, kalau kita sebagai seorang muslim dalam konteks Indonesia, di dalam maupun di luar negeri, itu harus ada tertuliskan sertifikasi halal. Kalau tidak itu jangan digunakan. Contoh apa? Misalnya begini saudara sekalian, tahun 2023 bulan Mei yang lalu saya bersama dengan rombongan bioetika UMY itu berkunjung ke mana? Ke IUM Malaysia. Salah satu langkah yang ditempuh oleh teman-teman dari IUM itu apa? Melacak tingkat melacak kehalalan dari sebuah produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan tertentu. Misalnya mesin cuci, kemudian saringan air minum, kemudian apa lagi? Ya berbagai macam yang peralatan digunakan oleh rumah tangga. Ternyata apa? Di antara sekian yang diteliti oleh teman-teman dari tim di IUM tadi, itu ada produk yang kemudian mengandung unsur babi, maka itu yang kemudian tidak boleh juga. Misalnya begini, saringan air minum ya, yang misalnya kan ada yang sekarang model itu yang kita masukkan air yang biasa kemudian menghasilkan air bersih itu. Ini harus hati-hati loh. Saringan-saringannya bisa jadi zat-zat untuk menyaringnya. Itu bisa jadi kalau kita tidak berhati-hati, itu mungkin akan mengandung misalnya dari barang-barang yang dari unsur-unsur babi, sangat mungkin. Oleh karena itu kita mesti harus berhati-hati untuk memastikan bahwa ini betul-betul dibuat dari bahan-bahan yang memang betul-betul jauh dari yang diharamkan oleh Islam. Itu. Kemudian bahan penolong. Nah ini dari mana? Dari babi, anjing-anjing atau bagian tubuhnya yang tadi saya sebutkan tadi. Karena memang saya tidak tahu kalau misalnya alat-alat teknologi seperti kamera dan sebagainya, atau sebenarnya pembuatan ini air bersih ya, atau misalnya dari lem, kira-kira ada nggak? Nah, itu perlu diteliti. Kemudian yang kedua, kalau ini yang pertama bahan, yang kedua adalah proses. Proses itu harus proses produksi tidak tercemar bahan najis. Tadi kan kita sempat menunjukkan apa aja yang najis, di antaranya babi, bangkai dan lain sebagainya. Kita tercampur atau tidak? Jadi kita betul-betul, wah ternyata rumit Pak ya, iya begitu. Tetapi insya Allah dengan kerumitan itu memungkinkan hidup seorang muslim itu menjadi lebih higienis dan lebih berhati-hati. Anda tahu kan, semakin hati-hati seseorang di dalam hidupnya, maka hidupnya akan semakin lebih sehat. Jangan semua menyakitkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kan kita apa saja, tidak. Ada satu ungkapan hadis saudara sekalian, meskipun sebenarnya hadis itu digunakan untuk
untuk kita berprasangka kepada Tuhan ya. Ini dzanni abdi gitu. Kalau dalam ungkapan filsafat itu sesungguhnya Allah itu sempat mengatakan aku itu sebagaimana prasangka hambaku. Jadi semakin kita menganggap Tuhan itu dekat, maka kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Tapi sebaliknya semakin kita menganggap Tuhan itu jauh, maka kita juga semakin jauh dengan Tuhan. Begitu juga dengan penyakit yang kita pikirkan. Semakin kita berhati-hati, maka insya Allah kita semakin sehat, gitu ya. Itu dalam proses. Bila tercemar bahan najis, ya, selain nyembuh maka harus ada penyucian secara syar'i. Itu harus. Nah kita kan memang selama ini kadang-kadang nggak peduli kan, terutama dalam dunia traveling sekarang, tourism sekarang ini, yang kadang-kadang sebagian dari kalangan itu yang nggak peduli dengan masalah itu. Kadang-kadang sering kemudian melakukan share informasi, itu loh ada bakso enak di sana, harganya murah, pembelinya banyak. Kita kan tidak tahu bagaimana prosesnya, ya kan? Kadang-kadang kita yang terpenting enak, murah, banyak, ya kan? Menurut kita sebagai seorang muslim, kita harus berhati-hati dalam hal itu. Kita tidak tahu. Saya pernah Ramadan tahun lalu, saudara sekalian, saya bersama kawan-kawan saya di salah satu jenjang pendidikan saya itu mengadakan buka puasa bersama. Ketika kami datang ke sebuah restoran, yaitu restoran itu hanya booming di musim-musim Ramadan saja, ternyata begitu kita tanya-tanya, ownernya non-muslim, jadi ragu-ragu kita. Maka mencari owner yang betul-betul dia memiliki komitmen ke dalam agama Islam, menurut saya bagian dari proses kita untuk membangun keagamaan kita. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya adalah bagaimana menjaga kesucian alam tadi. Nah, dengan teknologi itu sebenarnya kita bisa. Bahkan sekarang ada barcode dan lain sebagainya kan, atau QRIS kalau istilah yang sekarang. Teknologi kemungkinan itu bisa memberikan peran itu untuk melacak, dan menurut saya teman-teman mahasiswa terutama dari farmasi atau mungkin dari kedokteran atau dari gizi itu sudah mulai bisa, atau bersama dengan teman-teman dari teknik ya, itu bisa membuat alat-alat yang kira-kira bisa menghasilkan alat ini terdetek, oh ini halal, oh ini tidak. Bukan hanya sekedar tulisan saja, tapi kemudian begitu nanti ada air yang mengandung keharaman itu kemudian bunyi alarm. Itu kan penting. Dan itu bukan hanya, menurut saya bukan hanya berlaku di sini atau berlaku di luar negeri, tapi juga di seluruh dunia. Nah, berikutnya adalah bagaimana produk ya. Produk itu memang menjadi hal yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Nah itu teknologi menjadi peran penting untuk memilih, untuk memastikan satu asal usul bahan itu, kemudian yang kedua melacak prosesnya, proses adatannya, yang kedua memproduksinya, kemudian yang ketiga adalah bagaimana kemudian menjaga supaya tetap berada pada posisi boleh tidak boleh dalam posisi itu, dan kita membutuhkan peralatan itu atau mungkin teknik-teknik itu perlu kita butuhkan. Itu mungkin beberapa poinnya, Mbak. Oke, baik Pak. Ini kan teknologi semakin modern ya Pak. Nah itu tuh menurut Bapak tuh gimana tantangan masa depan industri makanan halal dalam konteks perkembangan teknologi modern? Oke, ide halal itu kan merupakan satu ide, ajaran. Ajaran itu bukan hanya sekedar untuk dibaca, tapi how to promote, how to internalize. Jadi ide atau ajaran tentang halal itu bukan hanya semacam kita hafalkan, tapi bagaimana kita mempromosikan. Apalagi satu sisi. Yang kedua, saudara sekalian, perkembangan masyarakat muslim dunia dengan munculnya media sosial yang begitu sangat terbuka, ternyata umat Islam itu dari hari ke hari menjadi semacam tren. Dan kita jangan hanya tren melihat bagaimana kostumnya, fashion yang kemudian digunakan, misalnya perempuan mesti berjilbab, itu tidak menjadi penentu bahwa itu muslim. Karena di beberapa negara, terutama di Timur Tengah, mereka yang non-muslim juga pakai jilbab. Tetapi ada satu tren lain, itu apa? Lifestyle.
bagaimana menjaga higienitas atau apa istilahnya, kebersihan. Nah, kebersihan itu harus disuarakan terus-menerus. Jadi terutama di kalangan teman-teman mahasiswa, baik yang terutama mahasiswa farmasi, mahasiswa gizi di UMY, itu harus kemudian membuat podcast kecil begini ya, atau TikTok atau apa namanya Twitter dan lain sebagainya. Biasakan lifestyle Islam gitu. Gaya hidup Islam apa? Makan yang bersih, cara-cara proses yang jelas, makanan usul yang jelas. Itu yang harus disuarakan. Jangan sampai kemudian seperti beberapa yang waktu lalu itu kan ada seorang YouTuber Muslim yang kemudian menikmati babi dengan bismillah. Pernah kan? Siapa? Mungkin Anda tahu ya. Naudzubillah min dzalik. Jangan seperti itu. Begitu menikmati babi mengucapkan bismillah. Tidak. Itu harus di-counter, harus dilawan oleh anak-anak muda seperti Anda. Penuhi media sosial dengan informasi-informasi positif, kecil-kecil saja hidupnya. Ini loh, jangan makan babi itu haram. Ini loh, jangan makan makanan yang memang untuk sajian, ini haram. Jadi setiap potongan ayat tadi Anda bikin podcast atau Anda bikin semacam TikTok itu sudah, itu menjadi flyer, diedarkan saja. Ini menjadi poin penting menurut saya. Bukan hanya kita, jangan bangga hanya umat Islamnya banyak dengan menggunakan simbol-simbol Islami seperti peci, jilbab atau menggunakan gamis, tapi poin pentingnya adalah bagaimana mempromosikan halal. Ini yang jarang dilakukan oleh kalangan anak-anak muda. Dan menurut saya penguasaan teknologi informasi, kalau saya kan usia di atas 50 tahun, anak-anak muda seperti Anda menurut saya harus menjadi pionir, menjadi semacam aktor-aktor penting untuk perubahan itu. Rasanya meskipun hanya sedikit, gitu ya. Oke ya, itu kira-kira Pak. Baik Pak, terima kasih banyak kepada Pak Haris Fauzan atas sharingnya pada hari ini. Semoga podcast halal ini bisa bermanfaat bagi sobat-sobat dimanapun berada dan selalu diberi keberkahan dan terus semangat dalam beraktivitas. Sebelumnya mungkin dari Bapak apakah ada closing statement? Oke, mungkin terakhir saya hidup halal itu adalah lifestyle kita sebagai seorang muslim. Kemudian juga pastikan bahwa berpenampilan rapi itu juga bagian dari penting, karena itu linear ya. Berbaju rapi itu akan memberikan pengaruh pada baju yang pada makanan yang lebih sehat. Kemudian yang ketiga, kuasai media ini dengan informasi melalui kecil yang berharga, terutama berkaitan dengan bagaimana mempromosikan halal. Mungkin hari ini kita tidak bisa melakukan, mungkin viewer kita hanya sedikit, tetapi next informasi-informasi yang penting yang Anda kutip dari Al-Quran dan hadis terkait dengan pentingnya halal, itu harus Anda mau melakukan mulai dari sekarang. Siapa lagi yang nanti akan melakukan itu? Kalau jangan menunggu nanti, tapi lakukan mulai hari ini meskipun hanya beberapa detik, karena yang beberapa detik itu akan teringat di kepala setiap orang yang menjadi pemirsa. Mungkin itu. Terima kasih banyak Pak. Ya. Mungkin cukup sekian perjumpaan kita kali ini di podcast halal hari ini. Jangan sedih, jangan lesu, sampai jumpa di lain waktu. Kepada sobat-sobat, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Mungkin dari saya, Adi Febriani, kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.